Dan itu dia ada Beatrix yang sekarang udah kembali ke tangan Eman. Beatrix Show ya. 100% Evin. Masih 100 ya? 100%. 100%. Jadi agak berat ya kalau udah ngomongin statistik. Tapi berarti dari CV ini mau menuju ke arah gold lane juga kan sekarang sebelum ditutup. Karena kan udah gak ada Granger, udah gak ada Harriet juga. Ya masih ada retail sih sebenarnya. Retail atau Bruno mungkin yang perlu untuk dipertimbangkan. Shiva kayaknya power dengan dua hero tersebut. Tapi Lucas terlebih dahulu, Lucas pick atas ya. Oh. Menandakan kalau misalkan nanti akan ada ban terhadap Valentina. Dan juga ban terhadap Cici harusnya. Lucasnya bisa di area jungle. Jadi akan ada pertimbangan ini adalah pick untuk Aether. Oke, dibiarkan sedikit flex dulu berarti ya. Kita juga belum bisa menerka untuk posisi Lucasnya. Tapi yang jelas Valentina Ya pasti ini harus tutup ya. Harus di ban ya. Karena kalau enggak Valentina di early game-nya bakal lebih kuat dengan IMU. Betul. Dan damage yang ditorehkan dari Valentina juga tentu jauh lebih luas. Spell of Fame gratisnya juga lebih banyak. Dan Lucas sudah pasti bakal bonyok kalau misalkan adu 1v1 lawan Valentina nanti. Dengan ya sama-sama mode Unleash the Beast. Ya, menghadapi dirinya sendiri ya nanti. Moskov ini udah jadi pilihan juga dari Bigetron yang akan dieliminasi bersama Badang ternyata. Badang. Karena belum ada banyak hero depan juga ya, hero defensif dari Bigetron yang diambil. Ya aku merasa kayak di sini Gatot Kaca juga bakal jadi pick yang bagus buat Navi atau bahkan Bigetron ya. Yep. Dari sisi EXP-nya emang mereka butuh badan. Apalagi ada Jawhead nih. Yang tentu sangat membutuhkan vision. Sehingga nanti sebagai second man dia tinggal nge-follow up dengan ejector yang dia miliki. Tapi gue suka banget kalau misalnya dari Lucas ini di shifting. Shifting ke arah jungle. Oke. Ya kan? Karena sekarang masih fleksibel kan? Iya, masih Kita masih belum tahu di Cars ataupun di Aether. Ini shifting ke arah jungle. Yeah. Biarkan dia bisa head to head ketika ada Choi invasi. Biarkan dia bisa head to head ketika lawan Sorosuyo. Either itu adu retribution atau zoning out. Karena kalau ngomongin ke arah Badang yang sudah di ban, karena ini chance untuk bisa Lucas yang masuk ke arah EXP juga besar. Karena kita lihat Badang di ban ini sama Navi. Sedangkan dia mendapatkan second pick gitu loh. Dia yang punya chance tersebut. Ada baiknya geser, biarkan sosok dari seorang Cars ini menggunakan apa? Gatot Kaca. Ya aku lebih setuju Gatot Kaca, makanya aku bilang tadi kan even Bigetron yang ambil Gatot Kacanya ini kebetulan bakal jadi pick yang bagus. Dan follow up-nya juga bisa cepat, apalagi dengan ada Jawhead, Loi. Atau mungkin jangan-jangan ya dia bakal mempertimbangkan untuk pick ke arah CV-nya terlebih dahulu. Iya sih. Untuk membiarkan dari, ya baik lagi ya, biar lebih fleksibel juga untuk Lucas nanti bakal jadi satu surprise pick di akhir. Iya. Meanwhile Bruno yang sekarang tetap menjadi pilihan dibandingkan dengan Iritel. Mereka lebih prefer ke arah Bruno juga dengan output damage yang bisa dibilang lebih masif ya. Meskipun agak susah nih secara mobilitas, beda sama Iritel yang bisa kasih damage sambil bergerak. Betul. Tapi concernnya adalah kalau misalnya tiba-tiba punya 3 badan dan Loi-nya sama sosok dari Bruno-nya ini benar-benar melakuin job desk dengan baik dan benar. Yep. Ini team fight-nya solid. Team fight-nya solid total. Glue-nya akan solid banget ke belakang. Oke. Satu, glue-nya harus makan depan dong. Depan front to back udah ada Loi di belakang. Iya. Dan dia untuk ngincer Loi, chance kecil. Butuh hero yang ke belakang dulu sih. Selena, hero bener-bener yang langsung ke belakang dan akan dimainkan oleh Moreno. Ya bener sih ke belakang. Banget sih. Banget. Bener sih, belakang Sampai banget ya. lele-lelenya belakang sana bisa tuh. Iya bisa. Wow, tapi Selena ya, ini bakal nggak tenang berarti Navi di area mapnya. Udah ada Chow, ada Selena, banyak banget efek surprise yang bisa diberikan dari Bigetron. Kayaknya mereka mau manfaatin focusing mark sih kayaknya. Karena ada Beatrix juga kan. Power dari Beatrix ini sangat kuat sekali. Dan dengan item seperti Sky Pierce di early game itu udah pasti bakal ngegendong banget. Dan nabung stacking juga untuk Eman-nya. Sehingga yang tadi Ranger Mas mention, kalaupun nanti hero badan nih Gatot Kaca atau bahkan mungkin ya pokoknya hero badan apapun yang ada di depan sebagai mungkin kekuatan utama dari Navi, ada Jawhead juga salah satunya dan Lucas, otomatis mereka bakal kemakan sama efek Sky Pierce. Oke, tapi kita lihat kali ini apakah badan lagi atau mereka bermain dengan ganas. Oh no way. Mereka tidak mau badan. Mereka mau untuk Cici, mereka mau agresif, mereka mau tempel. Mereka seakan-akan membuat Selena dan kawan-kawan ini tidak bisa masuk ke arah backline. Dan seperti yang praduga kita sudah siapkan, kalau Lucasnya itu shifting ke arah jungle untuk bisa sustain Evin. Iya ya, tapi Cici ya ternyata yang bakal menjadi pilihan akhirnya untuk menempel
spell nanti. Let's see hasilnya akan menjadi seperti apa. Karena baik lagi ini adalah match yang sangat penting. Penentuan untuk Bigetron pastinya apakah mereka akan turun dari segi klasemen atau untuk Navi juga nih. Apakah mereka bisa ya setidaknya lebih aman lah, nggak terlalu terpuruk di posisi ke-9. Konsep bermain Luoyi membawa 2 badan. Sekarang ada sesuatu yang baru dari Navi. Oke, nampaknya kita akan menyaksikan match yang keras tanpa ada rasa belas kasih. Mari kita berikan semangat untuk mereka. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Oke, ini dia kita akan saksikan ya untuk early game-nya akan jadi seperti apa dengan kehadiran Jauhead yang kita tahu juga ya pastinya akan ngebantu banget apalagi untuk Lukas nih di arah jungler. Ini bakal jadi early yang cukup manis harusnya buat Lukas. Karena bantuan dari Smart Missile. Dan mungkin ada pertimbangan sedikit ya untuk Chow dari sini. Udah kita lihat kalau misalkan Bigetron bakal bermain pick off. Sehingga Navi harus mempertimbangkan juga nih gimana caranya biar mereka tetap bisa berlima. Stick berlima biar nggak ada yang ke pick off sebelum team fight besar nantinya. Iya, harus dapetin objektif yang cukup banyak juga terutama dari segi turret sih. Untuk mereka bisa lebih lega melakukan team fight, gak terlalu terpaku kepada laning mereka juga nantinya. Tapi kalau ngomongin kondisi dari Cars yang di arah bottom lane udah mulai ke pressure, ini agak cukup berat sih. Dan kondisinya lihat, Light, dia benar-benar memberikan pressure sekali ke arah CV. Hanafi di depan sana, ejektornya gagal, masih agak terlalu jauh. Kalau itu ejektornya berhasil, Ether di level 3 itu bisa makan dari seorang Light atau enggak minimal flickernya keluar. Minimal banget. Flash combo ya di early game menyakitkan banget, apalagi Emblem Fighter ada spell fam. Reno, satu lihat episode Rose sakit dari seorang Hanafi, bahkan dia dinas sampai hingga 50% darah. Dan jangan lupakan, itu karena Hanafi. Bayangkan kalau X-Magic dengan Purify sekalipun, ingat Purify hanya sekali nih Bin. Berapa banyak spamming yang bisa dilakukan oleh seorang Moreno. Ya makanya, Selena ini jadi hero yang cukup menyebalkan ya, karena banyak banget trapping-trapping yang nanti bisa keluar. All talents menuju Bigetron, Mirko. Semua bersama dengan Mirko kali ini. All Bigetron, apakah Bigetron berhasil menempati ekspektasi para caster atau sebaliknya? Tapi lihat di belakang sana, XPG banget dari first round. Satu point kill pertama dan Moreno terperangkap di depan sana. Satu point kill dibalas dengan Kar. Dan maka double kill. Ditukarnya dengan sangat manis. Acer mendapatkan kesempatan untuk menuju ke arah turtle yang membuat di botlane mereka CV akan lebih mendapatkan keunggulan atas Emma. Ya, dan ini nggak cuma masalah poin eliminasi ya, tapi ada objektif yang akhirnya bisa disecure juga oleh tim Navi. Turtle yang begitu bebas dan bahkan gangguan ke arah monster jungle ini udah dirasakan lagi sama Novel. Ya, dan jangan lupa Lukas di early game. Ini dia kuat banget untuk bisa mempertimbangkan dari segi damage, sisi power, bahkan mungkin damage yang bisa dia telan pun, damage takernya akan sangat tinggi sekali. Sehingga itu yang membuat Bigetron kayaknya miscalculate dan Navi yang mendapatkan keuntungan di area mid lane. Tapi jujur, karena mungkin saya kemarin habis bermain rank dengan Lukas jungle yang overpower ya. Ya, jadi gimana tuh? Miscalculate ini benar-benar bisa muncul. Kenapa? Karena seakan-akan Lukas itu bisa dimakan, tapi sebaliknya malah Lukas yang outplay, bisa hingga 2-3 orang yang dimakan sama dia. Iya, jadi lebih tinggi ya chance-nya untuk Lukas ini bisa membuat Bigetron kewalahan sendiri. Tapi ya di sisi lain Bigetron pun baru ada level yang keempat untuk seorang Light ya. Jadi The Way of Dragon ini bisa banget melakukan penculikan ya, terutama untuk X-Magic yang tadi sempat jadi korban tapi sekarang. Novel dan lihat The Way of Dragon yang gagal. Malah Legelar terperangkap di depan sana, lihat. Lukas hampir saja mendapatkan satu point kill atas sosok seorang White. Meanwhile para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba ditangkap dengan adanya clue, tapi nampaknya masih terlalu jauh. Tidak cukup worth it dikejar ke arah belakang. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, clue-nya pun nggak bakal bisa nahan damage cukup banyak kali ini. Baru Dreadnought Armor aja. That's it sampai di situ. Ya, dan emang tadi ada satu flicker juga sih yang kebuka dari seorang Light. Jadi emang lumayan mengerikan dan si Halberd item pertama untuk seorang Eman. Ya, ini udah jadi kebiasaan dari Eman ya. Dia si Halberd, dia mencari attack speed dan juga damage yang stabil. Jadi dia akan memilih item si Halberd agar ada pengurangan dari segi lifesteal juga, sehingga mungkin Husklow yang dimiliki sama Shive juga nggak akan maksimal. Ya, jujur itu wise sih untuk melawan Shive yang kita tahu Husklow-nya ini akan keras banget. Tapi kondisinya kali ini Eman, dia benar-benar harus di cover. Kondisi saat Eman terperangkap di arah belakang kalau dipaksa sama Hanafi dan Loka! Momentum dikeluarkan tanpa dengan damage terus mendapatkan satu turtle, tapi mereka belum tertukar sama sekali. Dengan ada banner pressure dikeluarkan bahkan
enough. Sorry to say Cars, satu trap lele yang akhirnya menukarkan poin kill mereka jadi milik Bigetron. Wow, tetap ada pertukaran ternyata yang bisa dilakukan oleh Bigetron. Selain mereka juga akhirnya bisa ngedapetin ke arah Turtle. Ini harusnya akan ngebuat Anavel sedikit lebih tenang. Anavel juga udah dapetin satu level lebih unggul dibandingkan dari seorang Aether. Wah, ini benar-benar team fight yang jual beli serangannya cukup menarik ya. Dan Bigetron yang mendapatkan keuntungan. Tapi penggunaan Wesker sih ini yang masih belum bisa dimaksimalkan sama Bigetron. Padahal Light sesaat lagi akan memiliki Flicker. Dan killing spree yang ada di tangan dari Eman ini akan sangat bermanfaat sekali kalau misalkan nanti ternyata poin killnya bisa dimaksimalkan dengan adanya combo dari The Way of Dragon dan juga Wesker. Well done, Aku masih team. menantikan itu sih ya untuk combo kejutan dari Bigetron Esports dan targetnya ke arah mana, karena kalau misalnya mereka bisa dapetin CV itu bakal jadi keuntungan yang sangat besar. Sayangnya CV ini kalau di early game mainnya bener-bener safe banget sih. Bagus dia mainnya safe sekali. Pertama sebenarnya dia agresif Devin. Iya. Kalau dia menangin laning phase-nya. Iya. Tapi sekarang kita tahu lawan Eman berat banget untuk menangin laning phase tersebut. Clear yang sangat cepat dari seorang Beatrix. Ini membuat Bruno ini nggak punya staking, Profesor. Iya, setuju. Makanya lebih baik main safe dulu aja. Menunggu itemnya cukup ya. Sehingga baru mungkin akan melancarkan serangan ketika setup dari itemnya udah siap. Dan ya objektif selanjutnya juga masih butuh waktu yang cukup lama. Jadi sekarang mungkin dari Navi mereka bakal coba untuk prioritasin mendapatkan outer turret di area top lane dengan 4 pemain. Ya udah mulai dikirim juga ke area atas. Tanpa butuh ultimate, hanya butuh basic attack mereka clear dengan sangat cepat. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ini adalah salah satu tempo terpelan Bigetron di season 15 ya. Aku setuju sih, aku setuju. Mungkin the whole time, mungkin. Karena terlihat dari bagaimana gerakan-gerakan Bigetron yang cenderung lebih ofensif, sekarang mereka bermain lebih defensif. Tapi lihat di sana Eman dipaksa dan bahkan dipaksa dengan satu poin kill dari seorang Arfi. Berpasukan dari tim Navi mereka dibalikan kembali dengan tembakan peringatan from Eman. Dengan satu sosok Moreno yang menjadi pertukaran atas Hanafi dan juga Kars. Ini masih worth it sekali untuk Bigetron. Dan Eman, Moreno rapati from Eman. Damage terlalu besar dengan seorang Aether. Langsung ke arah belakang, one last hand. Luka berhasil memegang dua pemain para pasukan dari tim Bigetron. Mereka mendapatkan keunggulan dan dengan poin kill yang melimpah membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka mendapatkan turtle plus purple possibility-nya. Ya, 4 pemain berhasil di take down dan satu inisiasi yang sebenarnya dibuka sama Navi. Tapi ini dia bakal melakukan surprise dengan Wesker. Akhirnya mereka memanfaatkan damage burst dari bagian serang Eman. Wesker dan lihat para pasukan dari tim Bigetron mereka mulai bermain dengan agresif, membalikan lagi DNA mereka dengan super big red robot. Wow, dan X-Magic. Satu teleportation yang dia lakukan ngebuat dia hanya ke trap aja karena dia nggak bawa temen juga di sana, sendirian ngebuat dia harus tumbang dan masih ada gangguan dari seorang Luke juga di sekitar area orange wave. Ini baru Bigetron yang tadi Ranger emas cari. Ya, temponya langsung naik ya. Langsung berubah drastis dan Luke masih mau mencoba untuk melakukan pick off. Look, what are you doing? Apakah distraction ini berhasil dilakukan dengan worth it? Tapi nampaknya nggak worth it. Coba mendapatkan seorang Aether. Walah setan ternyata balance rank from Eman. Lihat, berhasil meledakkan para pasukan dari tim Navi. Navi bahkan meledak tanpa ada basa-basi. Dan ingat, Eman, dia ingin bermain dengan cepat. Kenapa? Karena dia punya Sky Beaster di sana. Sakit banget. Ini benar-benar sakit banget dari Eman. 3-0-5 dari segi KDA dan Bigetron. Meskipun tadi sempat kehilangan ke arah seorang Luke, sepertinya worth it karena mereka juga bisa ngedapetin satu inner turret di area mid lane. Dan 3-0-5 untuk Eman yang menandakan dia sudah mendapatkan 8 kill. Dia menggunakan pull yourself together. Flickernya akan semakin lebih cepat untuk digunakan karena sekarang maksimal di 20% ya. Iya. Untuk ya tentunya regenerasi, flicker, atau bahkan Wind of Nature nanti ketika dipilih oleh Eman. Termasuk juga dengan Winter, item aktif yang cooldownnya akan semakin jauh lebih cepat. Ya, makin nggak bisa dihentikan berarti. Karena sejauh ini dari Navi pun belum bisa menemukan caranya. Agak kesulitan untuk mereka masuk langsung bagian belakang. Bahkan tadi udah sempat dicoba kan sama Hanavi. Flicker ejector. Dapetin Eman, tapi Emannya nggak tumbang. Kalau boleh jujur tadi lumayan cepetan sih. Mungkin karena backupnya belum siap kali ya. Betul. Dan kalau di posisi sekarang jatuhnya Waiter. apa Lihat itu? sana Eman. Again. Wow. Kembali bersinar kali ini Beatrix-nya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Beatrix salah satu hero yang
tidak memiliki kekurangan, hanya coba tidak memiliki dash power, tapi di buff juga. Eman cukup mengerikan tapi lihat Eman. Flicker power defensive di depan sana, dan ada spam dengan limit spation yang belum dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim Navi kali ini harus kehilangan Hanafi, hanya brebet-brebet. Ya, coba untuk lempar dari bagian belakang ya, tapi kayaknya ini nggak works dengan posisi para pemain Bigetron yang terlihat cukup ready tadi, Prof. Ini banyak banget sih backupnya ya. Bahkan dari Navi-nya sendiri, Aether yang habis di pick off itu belum siap untuk melakukan backup. Shive harus hati-hati karena ini kombonya mengerikan loh. Ada Trap, ada Abyssal Arrow, dan Renner. ada Renner Rapati. Yes, ada Renner, kita lihat. Emang udah standby dengan Renner yang dimiliki. Damage setelah dikeluarkan para pasukan dan tim Navi. Mereka tidak bisa untuk masuk lebih dalam lagi. Dan lihat Light, mata di arah Light. Belum ada Lele yang kena. Mungkin kalau ada Lele yang kena itu kasusnya akan berbeda tuh nampaknya. Iya ya, tadi hampir ya untuk Abyssal Arrow-nya bisa connect. Targetnya memang ya ke arah Zive, ini bakal jadi cukup mahal untuk bisa ngedapetin ke arah Zive. Tapi untuk sekarang objektif dari Bigetron Esports juga udah banyak banget yang mereka dapetin. Jadi nggak masalah buat sekarang untuk Bigetron. Yang menjadi masalah adalah dari Navi. Dalam posisi defensif, ini Lui-nya berarti udah nggak bisa bergerak banyak. Udah pasti sih, penguasaan mapnya ketutup. Untuk bisa membuka vision harus bergantung kepada sentry di sana. Jadi perlu adanya kekhawatiran ya dari X-Magic. Jangan sampai nanti dia melakukan diversion tapi malah membuahkan hasil yang negatif untuk tim Navi. Sementara untuk Bigetron mereka udah tinggal keep up dengan 8.000 gold. Ini Lord yang pasti bakal didapatkan dengan mudah. Dan tinggal menunggu Abyssal Arrow plus juga dengan flicker dari Light nih. Karena Jet Kune dunia pasti bakal dimaksimalkan ketika dalam mode ofensif seperti ini. Ini bisa 3 target berbeda loh Nevin. Bisa Lele, bisa tendang, Emannya bisa ke arah yang lain. Ini benar-benar bisa. Dan bahkan kalau Emannya mainin ke arah Bennett, itu Bennett Trash itu bisa membuat para pasukan dari tim Navi bubar jalan. Iya, apalagi ada Sky Pierce, ada Blade of Despair. Nah, item terakhir, item penutup ya. Mungkin karena Wind of Nature. Segala macam item kayaknya bisa dibawakan sama Eman. Jujur tuh Beatrix sakit banget sih, jujur ya. Dan sekarang dia siapin WON untuk one by one situation aja. That's it, tindakan preventif. Iya. Sampai di situ aja dia akan gunakan Gara Wind of Nature. Karena ada adjustment kan kemarin kan. Untuk Bennettnya emang dikurangin gitu loh power spike-nya. Tapi untuk penggunaan Wesker, cooldown-nya dikurangi loh untuk ultimate-nya. Jadi itu yang mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan kenapa Eman mengambil ke arah dari Beatrix. Dan bahkan Beatrix-nya pun bermain dengan sangat ofensif. Ya. Dan balik lagi ya, ini berarti dari Bigetron mau main pick off bisa, main team fight lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi, betul. Jadi dari Navi, jujur agak banyak nih cara untuk mereka bisa nyari celahnya. Mereka benar-benar harus bisa ngedapetin ke arah Eman. Tapi gimana caranya, Prof? Tapi menurut gue Nevin ya, ada satu hal yang mungkin Bigetron punya kelemahan di sini. Apa tuh? Dia high ground dari defendernya itu hanya di Beatrix. Dia nggak punya magical damage. Tapi kalau bisa ngomongin di lengkap, dia tetap lengkap. Dia tetap punya high ground, tetap punya Beatrix. Cuma tidak ada magical. Spammingnya, magical damage-nya di arah late game. Tapi lihat langsung ada Hanafi gagal. Live! Dengan satu kali set punya berhasil menghindari seorang Hanafi. Dengan satu flicker yang terbuang dengan sia-sia. Apakah Navi akan melanjutkan invasinya mereka? Tapi para pasukan dan tim Navi mereka melihat Eman! Sendiri Eman sudah survive dan bakal membalikkan kembali keadaan di depan sana. Eman kali terperangkap tanda Warrior Ranger merupakan shot saat di depan Aether. Luka mencoba tenang serangan. Sabar follow yang damage. Nampaknya Kat berhasil dimakan. Tapi pertukaran tidak adil dengan adanya Eman dengan shot yang mereka miliki. Untungnya udah dapetin 5 dari Sky Piercer terlebih dahulu. Karena kalau tidak, mereka berbahaya dan X-Magic. No purify for this time. X-Magic, where are you going? Nowhere to run! X-Magic! Kali ini tidak ada ketika mereka melakukan defensif terhadap Lord mereka yang kedua. Wow, ini team fight panjang ya yang dilakukan oleh kedua belah tim Navi. Satu teleportation atau diversion yang emang bagus banget tadi untuk nge-trap ke arah Eman. Tapi di sisi lain, Bigetron Esports mereka punya sistem cover yang juga nggak kalah keren gitu. Bagaimana caranya mereka untuk bisa menukar lagi. Bahkan mereka jadinya bisa dapetin X-Magic juga untuk menetralisir kerugian yang mereka miliki. Pokoknya dicari trade-nya ya. Iya. Luke dan Moreno tidak ingin melepaskan tekanan atau pressure yang sudah didapatkan sama Bigetron. Wishing Lantern, jangan lupa ini bakal menambahkan lagi daya dobrak dari Bigetron. Daya dobrak dikeluarkan oleh para pasukan dari Bigetron. Dan bakal di depan sana Eman. Bakal coba memberikan damage ke depan sana. Rena Rapati gagal. Eman mencoba untuk menukar senjatanya dengan dia biru. Itu spesial apakah ada tembakan peringatan. Tapi Eman lebih fokus di arah turret. Dia nggak peduli dengan point kill.
Yang nggak peduli dengan poin kill yang sudah bisa didapatkan kapanpun. Tapi Rapati tadi kalau kena dan itu berbahaya banget sih, Profesor. Mereka nggak akan punya badan di sana. Apalagi ada Abyssal Row di belakang. Ini follow on cepet banget dan X-Magic kena lagi sepertinya. X-Magic Purify kali ini masih available. Ejector ke belakang, menciptakan Luka masih bisa bertahan, tapi lihat satu point kill. Didapatkan dengan Immortality, pertukaran ini kali ini nggak terlalu worth it. Satu point kill dari Stromonin dan tim biru Space dengan tembakan peringatan. Membuat para pasukan dari tim Navi mundur. Dan akhirnya mereka hanya mendapatkan satu best turret lagi saja. Apakah worth it ditukar dengan adanya Luka? Wah, tapi 3 base turret ya. Ini Bigetron sih bener-bener untung banget dalam team fight tersebut. Meskipun ya, kalau ngelihat dari segi goalnya mungkin mereka bisa ngedapetin lebih banyak. Kayaknya tadi beberapa attack dari Eman memang nggak connect. Tapi balik lagi dengan 3 base turret, berarti Bigetron Esports bisa masuk kapan aja, bro. Iya, setuju. Tapi permasalahan dari Bigetron seperti biasa, endgame mereka juga nih. Yang mungkin harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti mereka melakukan sebuah serangan tapi dalam keadaan miskalkulasi, dalam keadaan di mana trade-nya tidak seimbang, sehingga Navi semakin lama game berjalan, apalagi Shiva sudah memiliki Demon Hunter Sword, ini akan bisa dengan mudah untuk menumbangkan Luke yang memiliki HP tebal. Iya sih, karena balik lagi si B-nya juga belum ke pick off sama sekali di sisi lain kan. 3-0-3 untuk KDA dari si B sendiri. Dan kita tahu ini Bruno kan juga cukup strong ya untuk team fight besar. Dia Late bisa game. ya late game juga, damage-nya juga multiple target. Dan itu yang akan ngebuat dari Bigetron yang sekarang harus lebih berhati-hati. Ini bisa kita bilang, ini ada permainan elaborate. Kalau misalnya tadi Eman agak cukup dendam dia di ganking, ini bisa bermain. Bisa bermain balik. Kenapa bisa bermain balik? Mereka bisa mainin Wesker dan juga The Way of Dragon dengan adanya flanking gaming. Supaya para pasukan dari tim Navi ini terkejut. Tapi Eman lebih memilih untuk save nampaknya Profesornya. Iya, kayaknya dia bakal bermain tetap dari depan. Dia bawa Sky Pierce juga kan. Apalagi Navi lini depannya nggak terlalu yang tebal-tebal banget, jadi masih bisa ditabrak. Oh, mungkin Aether sekarang udah punya Winter. Mungkin akan ada game changer nantinya. Oh ya, dan tugasnya dari Hanafi juga nih untuk kembali lagi mengincar ke bagian belakang. Gimana caranya dia harus mencari Eman. Well, serangan dengan point of penetrate. Kombinasi light, dual light dan Eman is back. Dapatkan di belakang sana Luke berhasil menangkap 1 poin, yaitu X-Magic dapat pasukan dari tim Navi. Nggak ada yang bisa meng-cover X-Magic di depan sana. Dia bisa terlalu besar. Esther, where are you going? Gak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan flicker from Eman. Again and again. Tour and travel hanya untuk 1 orang. Tidak bisa menyelamatkan seluruhnya dan 2 orang yang bisa bertahan. Ini adalah bencana. Ini bencana di depan mata. Fokus karena game. Gak peduli apa terjadi karena Bigetron berhasil menghantam Navi di game yang pertama. Wow, Eman penembak kejitu dari Bigetron Esports berhasil menumbangkan banyak banget pemain. Tapi di sisi lain, siapa yang bisa menumbangkan Luke juga dengan HP barnya begitu tebal dan finish kick akhirnya bisa dilakukan oleh Bigetron. Wow, ini pertandingan yang cukup menarik ya, karena menurutku awalnya kita melihat tempo yang sangat pelan sekali, tempo yang sangat rendah sekali, tidak ada gerakan yang mungkin terlalu gerasak gerusuk, tidak ada gerakan-gerakan yang terlalu ofensif hingga akhirnya pecah point kill dari Eman yang mulai